kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sudah siap dan semangat untuk pembelajaran hari ini? Kayak pastinya kita harus selalu siap dan semangat dalam menuntut ilmu. Nah, sebelum memulai ke pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa bersama-sama meluruskan niat mencari ilmu ini karena Allah Ta'ala. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum lanjut ke materi, Ibu ingin absen dulu ya. Di sini ada yang tidak hadir? Hadir semua? Oke, baik. Nah, pada pembelajaran sebelumnya, Ibu kan sudah menginformasikan kepada kalian untuk membaca materi dan juga mencari literatur terkait materi yang akan kita pelajari hari ini. Udah pada baca belum materinya? Alhamdulillah kalau yang udah ya. Nah, baik, sebelum lanjut ke materi, Ibu punya gambar nih. Coba dilihat. Itu gambar apa ya? Gambar orang yang sedang olahraga, tepat sekali. Kalian juga pasti pernah dong olahraga. Pernah Bu apa? Lari. Ya, di sini ada gambar orang yang sedang berlari dan juga orang senam. Kalian kalau misalkan habis lari capek gitu, tubuh kita mengeluarkan apa ya? Keringat, tepat sekali. Nah, dari gambar yang Ibu sajikan ini, kira-kira hari ini kita akan mempelajari apa ya? Sistem ekskresi, tepat sekali. Nah, sebelum memulai ke pembahasannya, di sini Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama yaitu agar kalian dapat mengetahui dan menjelaskan struktur serta fungsi sistem ekskresi pada manusia. Kemudian agar kalian dapat menganalisis gangguan yang terjadi pada sistem ekskresi manusia, serta kalian dapat mengetahui apa saja sih upaya yang dapat kita lakukan untuk menjaga sistem ekskresi pada manusia. Nah, sistem ekskresi ini sangat erat sekali ya kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Pastinya dong kalian setiap hari mengeluarkan keringat kan? Nah, selain mengeluarkan keringat juga kalian pasti buang air kecil dong. Nah, untuk lebih jelasnya agar dapat kita mengetahui bagaimana sih sistem ekskresi ini, bagaimana fungsinya, strukturnya, kemudian gangguan dan bagaimana upayanya, yuk kita sekarang bahas bareng-bareng. Nah, sistem ekskresi itu apa sih, Bu? Nah, jadi sistem ekskresi ini merupakan sistem organ yang berfungsi untuk mengeluarkan zat sisa metabolisme yang ada pada tubuh kita. Nah, kalau kita bandingkan nih dengan dua sistem pengeluaran lainnya, yaitu ada ekskresi dan juga ada defekasi. Kalau ekskresi ini merupakan pengeluaran zat sisa metabolisme yang masih dibutuhkan oleh tubuh kita, seperti hormon, enzim, dan juga air liur. Nah, sedangkan defekasi ini merupakan pengeluaran zat sisa yang tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh kita. Seperti apa, Bu, contohnya? Seperti feses. Nah, jadi kalau BAB itu bukan termasuk ekskresi anak-anak karena zat tersebut sudah tidak dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah, selanjutnya apa aja sih, Bu, organ-organ ekskresi? Nah, organ-organ ekskresi di dalam tubuh kita ini ada 4. Yang pertama yaitu ada ginjal, ada kulit, paru-paru, dan juga hati. Nah, jadi kalau Ibu nih biar gampang menghafalnya, disingkat menjadi ginjal kupahat. Nah, yang pertama yaitu ada ginjal. Nah, kita ini memiliki sepasang ginjal di rongga perut di bagian pinggang yang berfungsi untuk menyaring darah, menjaga tekanan osmosis, kemudian menjaga pH darah, serta mengeluarkan urin yang terdapat di dalam tubuh kita. Nah, ginjal ini memiliki bagian-bagian seperti korteks, medula atau sumsum ginjal, dan juga rongga pelvis renalis untuk mengumpulkan urin. Nah, ini merupakan gambar bagian-bagian dari nefron ginjal, terdiri dari glomerulus, kemudian ada kapsula Bowman, kemudian ada juga tubulus contortus proximal yang melengkung di lengkung Henle, dan juga tubulus contortus distal. Nah, kemudian urin-urin yang terbentuk ini akan dikumpulkan di tubulus pengumpul atau tubulus colectivus yang kemudian akan disalurkan ke ureter. Selanjutnya kita akan bahas mengenai tahapan pembentukan urin. Yang pertama yaitu ada filtrasi. Nah, filtrasi ini merupakan penyaringan darah dari protein dan juga sel-sel darah.
Nah, tahapan filtrasi ini terjadi di glomerulus, kemudian akan menghasilkan urin primer. Nah, urin primer ini akan masuk ke tahapan selanjutnya, yaitu reabsorpsi. Nah, di tahapan reabsorpsi ini merupakan penyaringan kembali zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh kita, seperti asam amino dan juga glukosa. Terjadinya di mana? Terjadinya ini di tubulus contortus proximal, kemudian akan menghasilkan urin sekunder. Nah, kemudian urin sekunder akan masuk ke tahap yang terakhir, yaitu augmentasi, merupakan pengeluaran zat yang sudah tidak dibutuhkan oleh tubuh seperti urea, garam, dan juga racun. Nah, terjadinya ini di tubulus contortus distal, kemudian akan menghasilkan urin yang sesungguhnya. Kemudian urin yang sesungguhnya ini akan keluar melalui ureter. Selanjutnya organ ekskresi yang kedua yaitu kulit. Kulit ini merupakan lapisan terluar yang ada pada tubuh kita. Nah, kulit ini terbagi menjadi 3 lapisan. Ada lapisan epidermis, dermis, dan juga lapisan hipodermis. Nah, yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu lapisan epidermis. Nah, lapisan epidermis ini merupakan lapisan terluar, terdiri dari 2 lapisan. Ada lapisan tanduk dan juga lapisan Malpighi. Nah, lapisan tanduk ini merupakan lapisan terluar yang tersusun atas sel-sel kulit mati yang selalu mengelupas. Nah, ini merupakan lapisan tanduk ya. Kemudian ada lapisan Malpighi. Lapisan Malpighi ini terletak di bawah lapisan tanduk, tersusun atas sel-sel yang selalu membelah dan juga berpigmen. Jadi yang menentukan warna kulit kita ini terdapat di lapisan Malpighi. Nah, kalau sistem ekskresi di dalam kulit ini terletaknya di dermis ya anak-anak. Selanjutnya yaitu lapisan hipodermis. Nah, pada lapisan ini terdapat jaringan lemak atau adiposa yang berfungsi untuk menjaga tubuh agar tetap hangat dan juga menyimpan cadangan makanan di dalam tubuh kita. Fungsi kulit di dalam sistem ekskresi yaitu mengeluarkan keringat yang berisi garam, urea, dan juga air. Selain ekskresi, pengeluaran keringat juga berfungsi untuk menjaga suhu tubuh kita. Bentuk kelenjar keringat seperti ini anak-anak. Jadi terdapat penampang melintang di lapisan kulit, dan juga kelenjar keringat ini terdapat atau ada pada lapisan dermis yang kemudian bermuara di pori-pori kulit. Organ ekskresi selanjutnya yaitu paru-paru. Paru-paru ini merupakan alat respirasi atau alat untuk bernafas, terletak di rongga dada. Nah, paru-paru ini berfungsi untuk menghirup oksigen, yang kemudian oksigen tersebut kita butuhkan untuk menghasilkan energi yang digunakan untuk kita beraktivitas. Nah, selain itu juga paru-paru berfungsi untuk mengeluarkan zat sisa seperti karbon dioksida dan juga uap air. Nah, ini merupakan reaksi respirasi pada paru-paru. Organ ekskresi yang terakhir yaitu hati. Hati merupakan kelenjar terbesar yang ada di dalam tubuh manusia yang berfungsi sebagai penawar racun, kemudian merombak sel-sel darah merah, merombak protein, kemudian menyimpan gula dalam bentuk glikogen dan juga merubah provitamin A menjadi vitamin A. Tetapi yang menjadi fungsi ekskresi dari hati ini yaitu merombak sel darah merah dan juga merombak protein. Nah, sel-sel darah merah yang dirombak ini kemudian akan melepaskan hemoglobin. Nah, hemoglobin ini kemudian dipecah menjadi bilirubin. Bilirubin sendiri akan dipecah lagi menjadi urobilin dan sterkobilin. Nah, keduanya ini, urobilin dan sterkobilin ini merupakan pigmen pewarna. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai gangguan pada sistem ekskresi manusia dan upaya mencegah serta menanggulanginya. Coba kalian perhatikan dan simak baik-baik ya videonya. Di materi ketujuh ini kita akan mempelajari mengenai gangguan atau penyakit pada sistem ekskresi. Organisme yang ada di alam itu berbagai macam jenisnya. Di antaranya ada yang bisa menimbulkan penyakit di dalam tubuh kita, termasuk yang menyerang pada sistem ekskresi. Penyakit pada hati yang merupakan salah satu organ dari sistem ekskresi seringkali disebabkan oleh virus. Contohnya seperti penyakit hepatitis yang disebabkan oleh virus hepatitis A, B, C, D, dan E. Ini merupakan penyakit yang membuat hati meradang. Penyakit yang ada pada organ ini adalah batu ginjal salah satunya. Batu ginjal yang dimaksud bukanlah batu kerikil seperti yang biasa kita lihat di jalanan. Batu ginjal merupakan endapan dari senyawa kalsium atau penumpukan asam urat di dalam rongga ginjal
atau di dalam kandung kemih. Endapan tersebut menyumbat saluran yang dilewati oleh urin. Ini sangat berbahaya buat tubuh karena kalau urin tidak dikeluarkan, maka sampah metabolisme terperangkap di dalam tubuh kita dan bisa mengganggu sistem tubuh yang lainnya. Untuk itu penting bagi kita supaya membuang air kecil sesegera mungkin. Karena penyakit ini bisa timbul disebabkan seringnya menahan buang air kecil. Selain itu, kurang minum dan juga gangguan metabolisme tubuh dapat menjadi faktor timbulnya penyakit batu ginjal. Penyakit batu ginjal bisa diselamatkan menggunakan teknologi yang bernama ESWL. Nah, teknologi ini menghancurkan endapan batu ginjal melalui transmisi gelombang kejut dari luar tubuh. Nah, dengan begitu endapan urin yang membatu itu menjadi pecah dan larut dengan cairan urin. Tetapi apabila endapan urin sudah besar dan sulit untuk dipecahkan, terpaksa harus melakukan pengobatan dengan cara operasi. Dokter bedah akan membuka ginjal atau kandung kemih untuk mengeluarkan endapan-endapan tersebut. Merupakan kanker kulit berbahaya yang bisa mengakibatkan kematian apabila tidak segera diobati. Penyakit kulit ini sangat beresiko bila tampak pada bagian leher atau kulit kepala. Biasanya melanoma ditandai dengan membesarnya tahi lalat dan mengalami perubahan warna hingga menunjukkan gejala peradangan. Terus pada paru-paru ada bronkitis, yaitu peradangan pada bronkus, dan juga ada penyakit asma, yaitu penyakit kronis yang ditandai dengan peradangan dan penyempitan saluran pernapasan sehingga menyebabkan sesak napas. Nah, mungkin hanya itu ya yang bisa saya jelaskan. Dan tentunya masih banyak lagi penyakit pada organ ekresi yang dimana tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Semoga apa yang saya jelaskan bisa berfungsi dan hidup buat Sobat Biota semua. Oke, sudah selesai ya menyimak videonya. Nah, nanti di sini Ibu mau bagi kelompok dulu nih. Mau membagi menjadi 5 kelompok. Nanti masing-masing kelompok silahkan mencari literatur ya sebanyak mungkin. Bisa dari buku, jurnal, maupun internet ya mengenai gangguan yang terjadi pada sistem ekskresi manusia serta upaya mencegahnya. Nah tadi kan udah Bu, nah tadi kan baru sedikit ya kurang lengkap karena gangguan sistem ekskresi ini masih banyak lagi. Nah coba anak-anak cari lebih banyak lagi mengenai gangguan serta upaya pencegahannya. Nanti silahkan tiap kelompok ini membuat PPT serta penjelasan videonya. Kemudian nanti dikumpulkan di Google Classroom. Nanti Ibu buatkan kolom pengumpulannya. Oke, bisa dipahami ya? Oke, baik. Sampai sini terkait materi ada yang ingin ditanyakan? Sudah cukup jelas? Alhamdulillah. Oke, baik. Kalau misalkan udah cukup jelas, Ibu sudah menjelaskan materi, kemudian sudah menyajikan video, kalian juga sudah Ibu perintahkan untuk membuat tugas, ya, untuk menyelesaikan tugas. Mungkin dari kalian ada yang ingin menyimpulkan mengenai materi yang sudah Ibu sampaikan? Ya, silakan Aryo. Oke Aryo, terima kasih atas kesimpulannya ya, bagus sekali. Nah, di sini Ibu hanya ingin menambahkan sedikit saja ya mengenai sistem ekskresi. Tadi yang sudah dijelaskan Aryo sudah bagus. Nah, bahwasanya sistem ekskresi ini merupakan sistem organ yang berfungsi mengeluarkan zat sisa metabolisme yang ada pada tubuh kita. Organnya ada apa aja coba? Ginjalku pahat, ada ginjal, kulit, paru-paru, dan hati. Kalau ginjal ini mengeluarkan urin, kemudian kulit mengeluarkan keringat. Kalau paru-paru mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Yang terakhir yaitu hati mengeluarkan empedu. Tadi juga kita udah bahas mengenai gangguan yang terjadi pada sistem ekskresi seperti batu ginjal ya, kemudian albuminuria dan yang lainnya. Tadi juga kita sudah mengetahui bagaimana upaya mencegahnya. Nah, upaya-upaya pencegahannya ini bisa kita lakukan dengan menjaga pola hidup sehat dengan cara rajin berolahraga, banyak minum air putih, tidak menahan ketika mau buang air kecil ya, menjaga ventilasi udara, dan juga makan makanan yang bergizi. Nah, dengan menerapkan pola hidup sehat, kita ini dapat terhindar dari berbagai macam gangguan dan juga penyakit. Sampai sini paham ya? Oke, alhamdulillah. Mungkin cukup sekian ya yang dapat Ibu sampaikan terkait materi sistem ekskresi. Semoga dapat bermanfaat dan dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa kalian untuk tetap menjaga kesehatan lingkungan dan kesehatan tubuh kita.
agar terhindar dari gangguan sistem ekskresi maupun dari penyakit lainnya. Cukup sekian ya yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Sebelum Ibu tutup, langkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah hadir pada pembelajaran hari ini. Ibu tutup dengan akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.